nya kan 0 gitu. Tapi karir ini diharapkan Bapak Ibu, bisa membuat sebuah karya ilmiah yang nantinya, layak untuk dipublikasikan. Sebenarnya itu. Dan ini adalah luaran dari, hasil PKP nggih, Bu. PKP-nya udah jalan ya? Atau udah selesai? Belum Pak, baru mau bimbingan. Belum banget. Jadi nah, kalau belum kalau belum nanti gimana ini jalannya? Kita Iya, menyesuaikan aja ya. iya makanya saya bingung Pak untuk karir ini karena saya baru mau bimbingan. Gimana Pak? Jadi gini aja kalau kalau memang seperti itu. Jadi untuk PKP, ya kita menyesuaikan aja gitu ajalah. Yang penting di akhir, apa ya, mata kuliah ini Bapak Ibu semua sudah punya karya ilmiah gitu aja. Jadi, apa, kewajiban Bapak Ibu lunas gitu aja kalau kalau memang seperti itu. Karena saya sendiri juga belum tahu secara secara dalam dan solusinya seperti apa terkait masalah-masalah Bapak Ibu semua di kegiatan apa, PKP atau di mata kuliah yang lain gitu. Saya sendiri juga masih kebingungan karena, saya ketika mengkomunikasikan ini dengan Kaprodi juga Kaprodi mintanya dijalankan aja Mas gitu, sesuai dengan, apa, jadwal yang sudah tertera gitu. Jadi ketika Kaprodi juga bilang seperti itu, saya artikan aja yang penting Bapak Ibu semua bisa terlayani, gitu aja, kemudian di akhir mata kuliah Bapak Ibu punya punya sebuah karya ilmiah yang layak dipublikasikan gitu aja. Gimana? Gimana kalau seperti itu, Bu? Baik Pak. Itu nanti biar biar nggak mengganggu apa ya, kegiatan PKP. Karena PKP pun punya punya apa ya, dosen pembimbing sendiri kan, dan ini di luar kegiatan PKP loh, Bu, mata kuliah ini. Bener apa salah? Iya, Kalau iya ada pembimbingnya sendiri Pak. tapi memang di waktu apa ya, pembekalan untuk mata kuliah ini diharapkan memang, mahasiswa itu ya mengerjakannya ya hasil PKP gitu. Entah itu jenis penelitiannya seperti apa, ya berdasarkan dari apa yang sudah dikerjakan di PKP, kemudian luarannya itu bentuknya artikel gitu. Itu kalau secara secara prosedurnya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu semua nantinya kalau PKP udah selesai, otomatis artikelnya itu kan gampang dibuat gitu. Dan dan sekarang itu kan dua-duanya jalan gitu. Ini kan membuat membuat kesulitan, saya sendiri sebagai pendamping untuk mata kuliah ini itu juga menyulitkan Bapak Ibu semua nanti menyesuaikan dengan PKP-nya kan gitu. Jangan-jangan nanti kerja 2 kali, PKP-nya, eee, kerjaannya terkait apa, tema apa, kemudian untuk karya ilmiah nanti temanya berbeda gitu. Jadi kan ada 2 kali kerja di situ. Oke, untuk ini Bu, secara materi, secara keseluruhan yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah, kita siapkan di sesi kegiatan belajar 2. Sebenarnya Bapak Ibu semua sudah bisa, melakukan, belajar atau belajar mandiri ya. Jadi nggak perlu saya ulang-ulang lagi ya. Nah ini kalau nanti saya sampaikan juga sifatnya kan formalitas juga gitu. Alangkah baiknya kalau Ibu, nanti bisa secara mandiri belajar gitu aja. Ya nanti tinggal poin-poin utamanya aja. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, sudah punya gambaran belum terkait, mata kuliah ini prosesnya itu seperti apa nanti ke depan gitu? Hingga jadi nanti seandainya Bapak Ibu punya, sesuatu yang janggal nanti langsung ditanyakan aja, kita
kita bisa sharing bersama gitu. Jadi ya, kesannya itu saya bukan, narasumber utama, tapi Bapak Ibu juga menjadi apa ya, teman sharing gitu loh. Jadi biar suasana cair aja. Maaf Pak, mau bertanya. Oke. Semester 1 kemarin saya kan sudah ada PTK. Nah, itu Oh, kata tutor saya itu untuk melanjutkan ke PKP. Saya sudah nyicil sampai bab 2, tapi targetnya harusnya kan bab 3. Itu saya pas dapat kelas 4. Nah, sekarang kan kelas 4 nggak ada KD dan KI ya. Sekarang kan diganti IKM. Berarti saya iya. harus ganti lagi ya? Apa gimana? Formatnya kadang di UT kan masih kayak format lama begitu, nggak Heeh, menyesuaikan yang kurikulum sekarang kadang. Makanya saya mhm. agak kesusahan nih, harus ikut yang mana gitu. Itu Pak, terima kasih. Ya, ya itu problemnya setiap tahun ada perubahan, kebijakan, perubahan pelajaran memang seperti itu. Memang dulu, waktu banyak teman-teman saya misalnya ngerjakan penelitian, apa itu, langsung terjun ke lapangan, kemudian 2 tahun sebelumnya ada, terkena wabah itu, wabah Covid sehingga nggak bisa jalan juga gitu. Itu permasalahannya kan hampir sama dengan Mbak gitu. Karena ketika jalan pun juga nggak sesuai gitu. Ya mungkin mungkin disesuaikan aja Mbak, berarti, materinya sedikit dirubah aja nggak apa-apa. Misalnya orientasinya untuk IKM itu seperti apa sih kan gitu. IKM-nya seperti apa, jadi disesuaikan aja gitu. Ataupun yang lebih ekstrim dirubah semua juga bisa, atau misal dinaikkan di kelas berapa ya, kelas 5 juga bisa kan gitu. Materinya tentang apa kalau boleh tahu Mbak, PTK-nya? Kok saya lupa ya? Udah lama. Jadi mungkin nanti bisa dicek lagi kalau seandainya bisa dirubah untuk materi atau apa ya, treatment-nya bisa dirubah atau, variabelnya juga bisa dirubah, disesuaikan kan juga bisa nanti. Iya, kemarin tuh kayak menelaah keberagaman keberagaman dan kebudayaan kayaknya kelas 4. Terus pertanyaan lagi Pak, ini Karil ini hampir sama dengan penulisan PKP apa enggak ya? Soalnya PKP kan hampir kayak PTK begitu. Apakah Karil ini nanti sedikit ada tambahan dari PKP atau bagaimana? Gini, untuk PKP itu kan luarannya kan laporan ya, laporan, eee, kayak semacam skripsi dan sebagainya kan gitu. Kalau untuk, Karil ini, luarannya itu adalah bentuknya itu artikel. Artikel yang mungkin sering Bapak Ibu jumpai di beberapa jurnal, gitu. Jadi ini adalah, rangkuman dari laporan yang Bapak Ibu kerjakan di PKP. Misalnya, Ibu melakukan, PTK gitu. Jadi kan laporannya kan biasanya ada 2, entah itu laporan yang bentuknya secara keseluruhan, nah itu ada rangkumannya, rangkumannya itu berbentuk artikel gitu. Nah untuk di mata kuliah Karil ini, luarannya itu berupa artikel. Nah ini setelah ini kita bahas nanti, susunan-susunan, dalam, pembuatan artikel.
Nah, ini Bapak Ibu contoh untuk keluaran dari ya karir ini. Nah, ini bentuknya itu artikel. Ya. Nanti kita akan bahas sampai bagian akhir ya. Kita telah bersama-sama gitu. Bisa tersampaikan untuk share screen-nya? Bisa dibaca belum? Bisa tertampilkan? Bisa, Pak. Bisa ya? Boleh minta itunya nggak, Pak? Materinya nanti. Ya. Nanti kita buat untuk grup WA, jadi nanti materi setiap web bisa saya sampaikan langsung di grup itu aja ya. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, kita sedikit membahas terkait konsep dan ketentuan karya ilmiah ya. Terkait karya ilmiah disebut scientific paper atau disebut juga karya tulis ilmiah KTI. Nah, tulisan atau laporan tertulis yang isinya membuat hasil penelitian atau pengkajian pemikiran suatu masalah seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika dalam keilmuan dan tata oleh masyarakat keilmuan. Kemudian artikel ilmiah sebagai persyaratan kelulusan program dan akan didiseminasikan melalui repositori UT atau Rama Repository Kemendikbud. Artinya gini, jadi keluaran nanti berupa artikel yang Bapak Ibu buat semua, ketika nanti layak untuk dipublikasikan oleh tim UT, nanti akan dimasukkan ke repositori UT atau Rama. Nanti di situ banyak jurnal-jurnal berlatar belakangkan pendidikan gitu. Ya. Jadi ini sebuah benefit bagi Bapak Ibu yang sekarang ini berkarir seorang guru misal gitu. Jadi nanti bisa membantu kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian untuk elemen karya ilmiah terkait substansi, isi karya mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau bidang ilmu lain. Kemudian sistematika secara urut, kemudian rangkaian menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf. Yang ketiga, terkait format, pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas, size, lebar, margin, penempatan bagian tercetak, dan pemilihan jenis huruf font. Kemudian untuk gaya style, penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi, gambar, tabel, tata cara pengutipan, dan penulisan sumber pustaka. Nah, untuk kriteria artikel ilmiah, yang pertama adalah penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, kedua, bebas plagiasi dan tidak
tindakan tidak terpuji lainnya. Misal mencontek dengan karya-karya orang, kemudian atau tindakan lain berupa mengganti nama dan sebagainya, misal seperti itu. Kemudian di nomor 3, diisi artikelnya setidaknya dan sekurang-kurangnya terisi 10 referensi dengan minimal artikel jurnal yang terbitan dalam 5 tahun terakhir. Ya. Nah, ini status mata kuliah karir. Pertama, mulai semester 2000-2003, kemudian karir merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Tidak memiliki bobot SKS. Kemudian topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Kemudian artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian bagi mahasiswa FKIP. Artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional PKP. Kemudian skor kelulusan minimal 75 nilainya yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Nanti status kelulusan di karir adalah lulus dan tidak lulus. Karir merupakan persyaratan kelulusan bagi mahasiswa program diploma dan sarjana. Oke, jadi kalau bisa kita bilang bahwa karir ini tidak memiliki bobot SKS, tapi memiliki pengaruh atau menjadi sebuah syarat kelulusan Bapak Ibu, sehingga mau nggak mau Bapak Ibu semua juga harus membuat artikel kan di sini, kan seperti itu. Mungkin itu yang pengantar dari saya. Ada sesuatu yang ditanyakan? Pak, nanti filenya boleh di-share di grup saja, Pak. Iya, ya nanti saya share. Jangan lupa nanti masuk ke grup ya. Sudah masuk, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung chat di grup, jadi kita bersama bisa diskusi terkait kendala-kendala Bapak Ibu semua ketika mengerjakan artikel. Ya, Bu Ida. Boleh izin bertanya, Pak? Monggo, silakan Ibu. Silakan. Terima kasih. Bapak gini, kemarin untuk waktu pas semester 1 itu kan aku kan masih ngajarnya itu kan guru bidang ya. Terus mulai tahun sekarang ini baru pegang kelas. Nah, kebetulan itu kan kelas 1 sekarang yang udah menggunakan kurikulum merdeka itu. Jadi untuk pembelajaran kurikulum merdeka juga saya masih meraba-raba gitu, soalnya kan kayak yang kemarin aja Kurtilas juga saya juga kan nggak tahu persis gitu di guru kelas itu harus seperti apa dan bagaimana. Terus untuk yang sekarang sudah diganti lagi jadi kurikulum merdeka. Jadi seharusnya saya ini seperti apa ya Pak? Bingung kemarin juga waktu waktu PTK juga kemarin teh aku ngambilnya di kelas 3 gitu ya, karena guru bidangnya itu kan dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kemarin ngambil yang kelas bawah, kelas 3. Nah, sekarang baru megang kelas nih. Jadi harus seperti apa ini Pak saya ini? Itu problem banyak orang, Mbak, sebenarnya. karena masih jalan. Jadi apa yang sudah dikerjakan yang dahulu
berseberangan dengan apa yang dilakukan sekarang gitu. Kan gitu, Pak. Dan daripada ngulang seperti apa gitu. Itu ya maksudnya ya. Iya, betul Bapak, gitu minta solusinya. Jadi harus seperti apa? Terima kasih. Jadi gini aja, Bu, mungkin sama dari kasusnya Mbak siapa tadi, Mbak Irma atau siapa tadi. Jadi beliaunya juga dulu ngerjakan PTK di kelas 4 di waktu semester 1. Kemudian di waktu sekarang mau melanjutkan PTK, ternyata di sekolahan kelas 4 itu kebijakannya berubah karena kurikulumnya mengikuti kurikulum Merdeka sama dengan yang kelas 1. Mungkin solusinya seperti ini, Bu. Kalau semisal bisa tetap mungkin ada perubahan sedikit terkait apa ya, variabel untuk penelitiannya ya. Bisa dirubah sedikit menyesuaikan dengan IKM, kalaupun bisa kan gitu. Kalau nggak bisa, mungkin bisa kita naikkan ke kelas 2 karena mungkin secara pembelajaran masih belum perbedaannya belum jauh atau perbedaannya belum begitu besar. Jadi mungkin itu yang bisa kita siasati kan gitu. Bisa gitu. Atau memang kalau lebih ekstrim yang rubah total mulai dari awal kita menyesuaikan dengan bidang ibu gitu. Tapi kalau saya lihat lagi di karir ini sebenarnya tidak semata-mata sesuai dengan apa ya, bidang keilmuan atau dalam bidang pekerjaan ibu juga gitu. Toh bisa kok, misal saya megang kelas 2 gitu di SD misal gitu ya. Kan saya juga boleh nanti mengerjakan atau untuk PKP atau yang lain ngerjakan untuk kelas 3 kan juga boleh. Tergantung nanti Bapak Ibu pelaksanaannya seperti apa, menyesuaikannya seperti apa gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang kalau permasalahan seperti itu kembali lagi nanti apa ya, kesanggupan ibu seperti apa gitu. Jadi memang atau mau melanjutkan apa yang sudah dituliskan dulu ya dengan menyesuaikan yang sudah ada sekarang atau memang subjeknya kita rubah gitu aja. Kalau boleh tahu apa Bu terkait materi apa di kelas 1? Kalau saya sih mau mengangkat temanya karena kelas 1 itu kan banyak siswa gitu ya yang masih belum mengenal huruf. Ya mungkin saya pengennya itu pengen ngangkatnya kalau judul sih udah saya siapin Bapak, pentingnya pendidikan usia dini gitu. Nyambung nggak Pak? Ya nyambung aja Bu, nggak apa-apa. Nah, itu kan sebenarnya kalau judul seperti itu kan nggak tergantung dengan kurikulum apa yang dijalankan di sekolah sebenarnya. Kalau kita ternya secara lewat judul lah, kalau untuk seperti itu. Jadi kan itu untuk penguatan aja kurikulum itu sebenarnya. Tapi prosesnya kan belum tentu juga gitu. Oh, beberapa sekolahan yang saya sempat datang kemarin kelas 1, kelas 4 itu kan kalau untuk secara administrasinya ya memang kurikulum, tapi pelaksanaannya masih belum tahu itu kurikulum atau enggak. Itu, Bapak Ibu Iya, gurunya betul juga masih Bapak. belum tahu. Dan juga apa yang menjadi pembeda kurikulum K13 dengan Merdeka pun juga enggak begitu jauh. Mungkin yang penambahnya terkait P5 atau dan sebagainya itu aja.
Untuk oh sorry, hari ini belum saya rekod. Oh, sudah. Nah, mungkin ada yang lain terkait mata kuliah ini, mungkin bisa sesuatu yang masih belum jelas. Jadi kelasnya saya harap lebih cair ya, nggak usah kaku. Jadi saya ini juga masih muda gitu. Saya masih muda banget, jadi saya harap Bapak Ibu yang lebih aktif. Saya cuma ngikuti aja gitu loh. Saya sendiri juga bingung nanti ketika Bapak Ibu apa ya kelihatan diem tapi mengandung banyak arti gitu loh. Kadang-kadang ada beberapa ya yang belum diutarakan. Monggo silakan aja. Bebas, Bu. Bapak mau izin tanya. Oke, Bu. Terkait tugas yang dituton di pertemuan ketiga itu kan ada tugas, Pak. Oke, Bu. Itu bagaimana ya nanti? Kan di situ ada deadline-nya juga. Ibu sudah ngecek terkait tugasnya belum, Bu? Ini buka tuton, tugasnya itu kan ada tugas 1. Ya. Di situ. Nah, deadline-nya itu kan tanggalnya batas akhirnya 23 Oktober 2022 pukul 23.59. Itu bagaimana ya, Pak? Oh, berarti masing-masing ya, kalau punya saya mah deadline-nya tanggal 31 Oktober. Kalau di tempat saya, di LMS saya, itu terakhir pengumpulan tugas 1 tanggal 23 Oktober. Tapi di LMS saya sampai tanggal 31 Oktober, Bapak. Gimana nih? Ya udah gini aja, diikuti aja nggak apa-apa itu. Itu kan kesalahan. Iya. Karena Nanti soalnya sayanya nyantai nih ngerjain dulu yang ini. Oh, kalau tanggal 23 tuh berarti minggu ya? Minggu besok ya? ya satu minggu. Oh, ya. Baik. Jadi untuk tugasnya yang pertama yaitu Bapak Ibu menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan Bapak Ibu kaji. Ya minimal ada satu artikel, satu artikel bebas Bapak Ibu mencarinya baik Google Scholar atau di jurnal-jurnal pendidikan lain. Kemudian 2, mengunggah file artikel yang memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat kerangka tulisan ilmiah. Nah, di sini tulisan ilmiah ini dimaksudkan adalah artikel yang sudah saya sampaikan tadi. Bentuknya seperti itu. Sudah jelas ya Bapak Ibu, nanti dimintakan untuk mengkaji sebuah artikel ya. Kemudian kedua Bapak Ibu diminta untuk merangkum minimal 5 jurnal bereputasi, kemudian 5 buku terbitan 10 tahun terakhir ya. Kalau buku itu kita nggak bisa memastikan bahwa buku yang baik itu adalah terbitan 5 misal tahun kemarin gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Karena buku itu semakin lama, usianya semakin lama, terbitan yang pertama, kedua,
itu malah terkadang buku-buku yang menjadi buku induk gitu. Itu nggak bisa itu. Kemudian tugas ketiga, Bapak Ibu diminta untuk membuat kerangka tulisan artikel. Jadi nanti ada judul, kemudian nama mahasiswa, kemudian abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kemudian rujukan. Oh, berarti gini Pak, kalau misalkan suruh membuat kerangkanya kan judul-judul apa nih yang mau kita jadiin tema buat karya ilmiah kita. Misalkan kayak yang saya sebutin tadi ya, pentingnya pendidikan usia dini, seperti itu. Terus tema itu yang harus diangkat. Terus untuk misalkan untuk selanjutnya kan otomatis kan belum tentu itu teh udah benar atau belum gitu ya. Jadi nanti misalkan ayat web kembali, adat web kembali itu teh harus dirubah atau memang meneruskan sesuai sesuai judul yang kita angkat sekarang, seperti itu. Oke. Kalau bisa mulai sekarang itu benar-benar dipikirkan Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu asal membuat judul gitu. Biar nanti di pertengahan jalan atau di akhir jalan Bapak Ibu nggak rubah-rubah lagi gitu loh. Jadi sekali jalan selesai gitu loh. Misal kalau seandainya judulnya ini ya harus disesuaikan sampai terakhir nanti gitu loh. Itu yang nantinya bisa memudahkan Bapak Ibu semua. Kalau bisa loh ya. Nah, nanti untuk tugas yang ketiga terkait kerangka, sebenarnya nggak harus secara keseluruhan, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memunculkan judul ya ataupun rumusan masalah ya. Masalahnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, kemudian kan muncul judul gitu. Kan gitu. Kalau misal pembuatan PTK dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di pendahuluan yang jelas di situ ada teorinya seperti apa, ya. Kemudian yang real seperti apa. Dan di situ nanti di akhir kalimat ada muncul solusinya, kan gitu. Untuk di metode, jadi nanti bisa secara singkat, nggak perlu penjabaran secara luas. Jadi metode yang diambil nanti apa, misal PTK atau sebagainya, atau jenis penelitian yang lain, dan nanti untuk pengembangannya, nanti di sesi-sesi berikutnya gitu. Jadi ini hanya kerangka atau outline kerangka karya ilmiah Bapak Ibu semua. Bisa kelihatan belum untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Bisa. Jadi nanti di pendahuluan itu adalah teoritisnya seperti apa. Kemudian nanti ada kondisi real. Kondisi real itu artinya apa? Atau sesuatu masalah yang ditemukan di lapangan ya.
Nah, nanti yang di bagian bagian-bagian terakhir artikel di pendahuluan itu muncul solusi yang ditawarkan. Ya, misalnya sakitnya kurang bisa berhitung, jadi solusinya dibuatkan model pembelajaran yang nantinya bisa meningkatkan anak itu dalam pelajaran berhitung dan sebagainya, kan gitu. Nah, untuk metode nanti sekilas saja Bapak Ibu, nggak perlu dijabarkan secara utuh. Jadi cara kerjanya seperti apa, cuma Bapak Ibu nanti pakai metode apa, misal PTK. Jadi ini dijabarkan secara ringkas saja, nggak perlu panjang-panjang. Dan di hasil. Hasil ini nanti menyesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian untuk pembahasannya itu adalah tadi Bapak Ibu diminta untuk mencari 10 artikel tadi yang terbitan berreputasi, nanti bisa disisipkan di bagian-bagian pembahasan. Jadi misal hasilnya seperti apa, kemudian dikomparkan dengan hasil-hasil penelitian yang terbaru dan sebagainya. Jadi sehingga hasil penelitian dengan subjek ini bisa ketahuan kalau dibandingkan dengan subjek yang lain dan sebagainya. Dan ada mungkin di bagian akhir nanti simpulan dan sebagainya itu kan menyusul. Oke, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi kerangka itu hanya outline bagaimana Bapak Ibu nantinya bisa menulis secara lengkap kan gitu, punya gambaran awal. Monggo silahkan jika ada yang ditanyakan lagi. Gimana Bapak Ibu? Nah, untuk materi sudah saya share di WAG ya. Jadi nanti silahkan kalau mau baca-baca lebih lanjut. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa percepat ya. Kita akhiri jam 3 ya, Bapak Ibu. Baik, Pak.
Ya, Pak. Oke, sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan lagi terkait mata kuliah ini, ya, ataupun untuk tugas di kegiatan yang ketiga. Saya, Pak, mau Monggo, bertanya. silakan. WA grupnya linknya dapat di mana ya, Pak? Saya belum masuk soalnya. Oh, di chat, Bu, belum muncul, lah? Belum, Pak. Tadi saya masuk jam 14.33, Oh, terlambat. iya, iya. Saya juga sama belum masuk, Kak. Mohon izin, Pak. Misalkan jika ada pertanyaan atau apa, boleh chat Japri pribadi, boleh, Pak? Boleh, Pak, boleh. Oke. Tapi Terima gini, kasih. Bu, ya, untuk kecepatan respon saya juga nggak bisa ini ya memastikan bahwa cepat atau lambatnya jawaban ya. Iya, tidak Nggak apa-apa. apa-apa kalau mau Japri nggak apa-apa. Baik. Yang jelas nanti tetap saya jawab kok. Iya, baik. Terima kasih, Misalkan Pak. secepatnya saya jawab. Baik. Kalau boleh tahu Bapak Ibu atau Ibu semua, ini asalnya dari mana aja? Saya kok kelihatan tadi ada yang bilang teh dan sebagainya, kelihatannya daerah Jawa Barat dan sebagainya. Karena ini kan masih di zona 1. Saya pikir tadi mah udah perkenalan, Bapak. Saya teh telat. Belum. Oh, belum perkenalan. Bu, Atau kalau nggak kenal mah nggak sayang nantinya, Bapak. Bu Ida dari mana, Bu Ida? Saya mah asal dari Lampung, Bapak. Cuman keturunan sih sebenarnya Jawa ya. Tapi sekarang tinggal teh di Jawa Barat, di Garut. Kalau yang lain Mbak Wati dari mana? Mumpung ini kelihatannya kelasnya sepi juga ini. Dari Palembang, Pak. Palembang, Pak. Jauh-jauh semua. Aduh, sama-sama Sumatera. Saya dari Tangerang, Pak. Bu Risma yang dari Tangerang. Ya. Saya pikir dari tadi tuh maksudnya saya orang Tangerang sendirian gitu, yang lainnya dari Jawa gitu. Soalnya tutornya kayaknya dari Jawa. Ya, aku Jawa Timur, Bu. Ibu. Jadi Suami saya Jawa Tengah. Jadi logat saya masih campur logat Medok dan sebagainya gitu. Suami saya orang Jawa Tengah, Pak. Lebih ngapak lagi. Kalau saya aslinya Tangerang, tapi kalau suami orang Jawa, adik ipar saya Jawa Timur, Sidoarjo. Oh, gitu ya. Iya. Ini kalau boleh tahu pure mahasiswa atau memang ada kerjaan lain di luarnya, Bu? Misal sebagai guru atau bagaimana? Saya sebenarnya kalau saya dulunya pernah ngajar mata pelajaran, Pak, tapi sekarang saya lebih difokuskan di operator sekolah sih, Pak. Oh, gitu. Karena menyesuaikan ini ya, kebutuhan sekolahan ya biasanya. Iya, kebutuhan sekolah, Pak. Saya mau jadi guru kelas, belum dapat izin dari kepala sekolah. Makanya saya kuliah ini rada-rada agak membingungkan, Pak. Soalnya udah berapa tahun saya belum megang kelas lagi. Jadi gini, Bu. Jadi teman-teman saya itu juga sama. Kok saya lihat kok banyak yang kuliah lagi. Kenapa? Oh, ternyata itu enggak Bu. Namanya enggak linear katanya. Linearitas ijazah. Padahal teman saya itu ngajar udah hampir 5 tahun gitu. Kok masih ditanya linear gitu. Yang linear aja belum tentu bisa ngajar sampai 5 tahun kan gitu. Kan lucu juga. Terbentur peraturan, Pak. Sekarang tuh soalnya sudah mulai menjurus ke linearitas ijazah. Betul, Bu. Jadi maaf ya, karena saya kan masih baru mau bimbingan PKP. Harusnya itu dari PTK ke PKP terus ke Karil ya? Iya, Bu. Sebenarnya gitu jalurnya. Jalurnya begitu ya? Iya.
Harusnya Harusnya begitu. Soalnya kemarin PTK-nya juga mungkin sama tutornya masih belum ada pemokusan ke situ ya. Untuk pribadi saya masih sekilas-sekilas aja membahas tentang masalah yang ada di kelas. Terus makanya pas PKP ini kita juga kan belum ada acuan dari PTK. Harusnya kan PTK dulu kita perdalam, baru nanti ketemu di PKP kan harusnya ya. Nanti setelah PKP selesai baru ke Karil kan. betul. Tapi karena itu belum ada sinkronitas dari PTK ke PKP, makanya pas Karil ini saya lagi sama teman-teman malah bingung. Ini harusnya ngapain gitu. Sedangkan penjelasan tutor kemarin setelah PKP baru Karil, sedangkan sekarang bersamaan PKP dan Karil. Dan kenyataannya saya sekarang PKP aja baru mau bimbingan, baru mau pengajian judul. Makanya bingung. Jadi gini aja Bu, solusinya itu. Saya kan juga sadar lah kan gitu. Jadi kita dituntut banyak hal gitu. Yang jelas kalau udah muncul ya jangan disia-siakan untuk mata kuliah Karilnya ini. Ya entah gimana Ibu ngerjakannya seperti apa. Saya harap tetap bisa jalan gitu aja sebenarnya Bu. Saya nggak minta bahwa artikel Bapak Ibu benar-benar perfect yang layak untuk dipublikasikan cara jurnal bereputasi, enggak juga gitu. Karena kalau seandainya saya paksa seperti itu kan gitu, banyak hal lain yang muncul nanti, masalah muncul lagi banyak lagi. Apalagi Bapak Ibu masih prosesnya PKP aja kadang-kadang belum jalan gitu. Saya nggak bisa untuk memaksakan. Ya saya harus ngikuti lah Bu gitu. Saya nanti gantian yang ngikuti Bapak Ibu semua. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Itu aja. Jangan dipersulit. Kan gitu. Terus itu untuk tugas gimana Pak? Gimana? Mohon dikasih penjelasan kembali Pak. Tugas kan paling lambat tanggal 23 besok nih Pak. Terus jadi yang harus kita upload apa Pak? Hanya judul saja. Yang pertama, Bapak Ibu nanti yang pertama itu mengkaji satu artikel ya. Jadi nanti di situ mulai dari pendahuluannya terkait masalahnya apa dan sebagainya. Sebenarnya merangkum secara singkat Bu, mengkaji itu Bu. Dan struktur penulisannya itu seperti apa di artikel itu. Sesuai dengan apa yang saya tuliskan tadi, misal judulnya ini, kemudian permasalahan yang diangkat ini di pendahuluan, kemudian solusinya ini, misal gitu. Kemudian di metode dia menggunakan metode apa, misal PTK atau seperti apa, kemudian subjeknya terkait apa, gitu. Kemudian di hasil dan pembahasannya hasilnya apa, kemudian pembahasannya bandingannya seperti apa. Nah, di situ sebenarnya yang lebih banyak itu di hasil dan pembahasannya. Jadi secara yang tertulis dan tersirat di artikel itu hasilnya apa. Mungkin itu. Kemudian yang kedua itu kan Bapak Ibu dituntut untuk mencari 10 artikel ya. 10 artikel dengan jurnal terbitan terbaru, kemudian terkait inilah bereputasi lah. Terserah nanti mau pakai Q berapa, terserah pakai Cinta berapa, terserah Bapak Ibu. Kemudian ada 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Dan mungkin untuk artikel nanti judulnya apa, bahasanya apa, simpulannya apa, gitu aja. Terus sumbernya apa, gitu aja. Nggak usah dijabarkan secara dalam. Bapak Ibu cuma bisa menyampaikan judulnya apa, misal gitu. Kemudian Bapak Ibu kan sudah bisa lihat artikel di abstraknya. Di abstrak kan sudah memuat secara keseluruhan.
mulai dari pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil, dan simpulan kan juga. Mungkin bisa di copy paste aja itu. Kemudian sumber itu berasal dari mana, gitu aja. Nah, di bagian terakhir, di ketiga, Bapak Ibu kan diminta untuk membuat kerangka karya ilmiah. Nah, kerangkanya bisa mencontek contoh yang saya kirimkan di WA gitu. Bapak Ibu bisa lihat itu. Gimana, Bu? Belum ada yang tanyakan lagi? Mohon izin Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Artikelnya itu dapat di mana ya Pak kira-kira? Maksudnya kan sumbernya itu yang terbaru dan bereputasi. Itu bisa diakses di mana? Bapak Ibu nanti bisa ke Google Scholar, Ibu bisa langsung ketik Google Scholar di pencarian Google ya. Dan nanti di situ muncul halaman seperti Google biasa, Bu. Jadi nanti misal Ibu punya tema apa pendidikan kelas 1 misal, Ibu bisa ketik aja di situ. Nanti di situ akan muncul banyak sekali terkait artikel-artikel. Kemudian Bapak Ibu bisa memfilter. Jadi terbitan misal 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir nanti bisa di situ. Dan nanti tinggal merubah tema yang ingin dicari aja, menyesuaikan. Di Google Scholar Bapak Ibu. Ya Pak, coba. Kalau paling mudah itu. Dan saya pikir itu yang apa ya? Tempat berkumpulnya artikel-artikel dari jurnal itu dari di Scholar itu aja, Bu. Udah lengkap kok itu, Bu. Tinggal nanti itu bisa di-download atau enggak itu jadi persoalan lain biasanya untuk di Google Scholar itu. Gimana, Bu? Bisa dicoba? Ini masih loading Pak. Oh iya. Coba. Ini berarti ngetikkan temanya ya Pak ya? Ya. Ini Bu kalau mau lihat, Bu, di Gini. Nah, misal pendidikan jasmani di sekolah dasar gitu. Nah, di sini kan banyak sekali. Nah, di sini kan Ibu bisa klik dari keluaran misal. Ini banyak sekali, Bu. 2002 semua itu. Sesuai dengan apa yang kita tulis, tema yang kita ambil, kemudian di Anytel, ini bisa diklik. Misal minta yang di tahun 2018, satu juga bisa. Atau mau custom juga bisa. Dan juga bisa, Bu. Silahkan dicoba, Bu. Nanti untuk biasanya download, klik aja link sebelah sini. Kita langsung masuk biasanya.
Nah, ini misal ini, Bu. Bisa, Bu? Ya Pak, bisa Pak. Ada yang tanyakan lagi, Pak Ibu? Sebelum kita tutup? Karena saya jujur di jam 3:30 ada kegiatan lagi. Cukup Saya Pak. enggak. Cukup mungkin Gimana? kalau misalkan Cukup Pak, mungkin nanti ditanya lewat grup WA aja. bisa di grup ya. Kalau boleh tahu tadi yang record siapa ya? Irma, Pak. Irma Bentar ya. saya hentikan ya. Ya. Nanti tolong linknya di-share di grup jadi teman-teman bisa ini